warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan beberapa perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Vino Raisya dari jurusan akuntansi S1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikril Hakim, saya dari Prodi Akuntansi S1. Perkenalkan, nama saya Caroline Junike, saya dari Prodi Akuntansi S1. Halo guys, perkenalkan nama saya Lisa Yuliani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sepia Alfiani, saya dari Prodi Akuntansi S1. Perkenalkan, nama saya Ulan Juniarti dari Prodi Akuntansi. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Kira-kira apa saja ya? Perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Sebelum kita membahas perusahaan berhasil dan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep bisnis, kita harus tahu dulu nih, apa itu konsep manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai. Fungsi konsep bisnis yaitu membantu merancang strategi bisnis, membuat bisnis menjadi terarah, menentukan modal yang diperlukan, dan meningkatkan kredibilitas usaha. Bagaimana cara membuat konsep bisnis yang baik? Yaitu dengan melakukan analisis pasar, membuat latar belakang dan nama bisnis, menentukan tujuan perusahaan, menentukan produk dan target pasar, dan membuat analisis keuangan dengan matang. Kenapa sih harus ada konsep bisnis? Adanya tren di masyarakat yang selalu berubah agar bisa mengontrol dan menentukan prioritas bisnis, agar bisa menghindari kesalahan fatal untuk bisa meningkatkan modal bisnis. Dengan demikian, dalam suatu perusahaan sangat penting untuk menerapkan konsep manajemen bisnis dengan baik untuk mencegah potensi kerugian besar yang akan berdampak terhadap bisnis. Nah, di sini kami akan mempresentasikan 3 perusahaan berhasil dan 3 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. A few moments later. Di sini sudah ada 6 contoh perusahaan yang berhasil dan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Perusahaan berhasil ada Google, ada McDonald, dan ada Matahari. Sedangkan yang gagal ada Nokia, ada 7-Eleven, dan Yahoo. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Keberhasilan Google Searching dikenal luas karena layanan pencarian webnya, yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Pada Agustus 2007, Google merupakan mesin pencarian web yang paling sering digunakan. Strategi web yang paling banyak digunakan yaitu memperluas saham mobile searching, pengembangan desain, dan platform smart. Hal itu meningkatkan pendapatan dari iklan di luar pasar United States, memperluas pencarian ke televisi. Perusahaan Nokia. Nokia didirikan pada tahun 1865 di tepi sungai Nokia. Perusahaan telekomunikasi asal Finlandia ini menjadi perusahaan dengan merek ponsel terlaris di dunia pada tahun 1998. Pada tahun 2001, Nokia meluncurkan ponsel pertamanya dengan kamera internal, dan pada tahun 2004, ponsel Nokia 3G dapat merekam video, menjelajah web, mendownload musik, dan menonton TV. Hal ini bertujuan untuk membantu Nokia memenuhi kebutuhan konsumen.
Jatuhnya Nokia pada tahun 2007, disinilah keruntuhannya dimulai akibat perusahaan tersebut menarik kembali 46 juta ponsel karena kemungkinan baterainya rusak. Selain itu, perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang lebih berkompetensi, di mana komunikasi data menjadi sebuah sistem komunikasi di masa depan, bukan lagi komunikasi suara. Nokia berpegang teguh pada prinsip fundamentalnya dan tidak berubah seiring perkembangan pasar. Faktor apa saja sih yang bikin Nokia gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Yang pertama, bergerak terlalu lambat. Kedua, melupakan konsumen. Ketiga, budaya inovasi gagal dikembangkan. Dan keempat, tidak mendengarkan masukan. Restoran McDonald pertama kali dibuka pada tahun 1948 oleh dua bersaudara yaitu Richard dan Maurice. Mereka membuka restoran ini di Bernardino, California, Amerika Serikat. Awalnya McDonald hanya berupa restoran steak biasa. Dua bersaudara ini kemudian menyadari hamburger adalah menu yang paling laris di restoran ini. Menyadari hal ini, mereka menutup dan mengevaluasi restoran selama 3 bulan. Hasil dari evaluasi ini adalah membuat sistem pelayanan yang cepat. Mereka mengganti peralatan makan dengan kertas dan gelas plastik. Hal ini bisa mempercepat pelayanan dan tenaga. Selain itu, menu McDonald juga disederhanakan. Awal mula franchise McDonald terjadi pada tahun 1955. Setahun sebelumnya, ada seorang sales bernama Ray Kroc berkunjung untuk menjual mesin pengaduk milkshake. Kroc terkagum-kagum dengan konsep restoran milik McDonald bersaudara ini. Melihat potensi bisnis dari restoran tersebut, Ray Kroc mengajak bekerja sama. Pada tahun 1955, restoran franchise McDonald yang pertama dibuka di Des Plaines, Illinois, Amerika Serikat. Kesuksesan restoran ini sayangnya tidak dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hubungan McDonald bersaudara dan Kroc terus memburuk. Perbedaan pandangan bisnis menjadi alasan utama hubungan mereka tidak baik. Puncak dari masalah tersebut berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Pada tahun 1961, Ray Kroc membeli perusahaan McDonald dari McDonald bersaudara. Kroc membeli perusahaan ini sebesar 2,7 juta US dollar. Kala itu, di akhir dekade, sudah ada sekitar 1000 franchise McDonald. Saham perusahaan ini mulai melantai di bursa saham pada tahun 1965. McDonald terus berkembang dengan jumlah franchise mencapai puluhan ribu. Gerai restoran ini menyebar hingga seluruh negara. Saya akan menjelaskan 5 strategi bisnis yang bisa dipelajari dari suksesnya McDonald. Yang pertama yaitu menemukan posisi produk di hati konsumen dengan cara memberikan ciri khas atau pembeda dari produk-produk serupa. Langkah pertama untuk memulai bisnis apapun adalah memikirkan bagaimana cara produk bisa menempati ruang pikiran konsumen. Dalam dunia bisnis, hal ini disebut dengan positioning. Hal ini pula yang dilakukan oleh McDonald bersaudara sejak awal merintis bisnisnya. Saat itu mereka punya banyak pesaing karena resto cepat saji sedang menjadi tren di Amerika. McDonald bersaudara membuat pembeda atau ciri khas resto mereka untuk memudahkan konsumen menentukan pilihan mereka di tengah banyaknya resto-resto serupa. Yang kedua, menciptakan konsistensi mulai dari kualitas produk, pelayanan, hingga pengalaman pembeli. Setelah menemukan ciri khas atau pembeda yang bisa membuat konsumen jatuh cinta dengan produk, hal berikutnya yang dilakukan oleh McDonald's adalah konsisten. Dalam upaya mempertahankan kualitas produknya, McDonald's mendirikan Hamburger University pada tahun 1961. Hal ini diinisiasi oleh Ray Kroc untuk memberikan pelatihan kepada karyawan McDonald's di seluruh dunia. Pelatihan yang dilakukan meliputi prosedur operasi, pelayanan, kualitas, dan kebersihan restoran. Hal ini bisa dirasakan oleh konsumen yang mengunjungi gerai McDonald's di berbagai kota, bahkan di berbagai negara. Konsistensi kualitas produk, pelayanan, hingga pengalaman konsumen tetap sama. Salah satu contohnya, penggunaan kemasan produk dan menu andalan McDonald's yang selalu bisa konsumen temukan di seluruh gerai. Yang ketiga yaitu bisa beradaptasi dengan perilaku konsumen dari tren dan zaman yang terus berganti tanpa meninggalkan ciri khas yang sudah melekat. Sejak awal berdiri, McDonald's sudah mengikuti tren yang saat itu sedang digemari di Amerika, yaitu restoran cepat saji. Saat tren berganti dan zaman berubah, banyak pesaing McDonald's yang nggak mampu bertahan dan berakhir dengan menutup gerai mereka. Namun hal ini nggak terjadi pada McDonald's yang menyadari keinginan dan kebutuhan konsumen.
McDonald's dikenal sebagai resto yang sering melakukan survei terhadap pelanggan. Hal ini mereka lakukan untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen mereka. Hasil survei dijadikan sebagai dasar inovasi baik dari produk hingga pelayanan di gerai. Adaptasi terbesar yang pernah dilakukan oleh McDonald's adalah layanan drive-thru pertama kali pada tahun 1975. Layanan ini dibuat untuk menjawab kebutuhan konsumen di kawasan militer dekat Arizona. Adaptasi lain yang dilakukan adalah hadirnya menu-menu McDonald's dengan cita rasa lokal. Menu-menu khusus lokal benar-benar disesuaikan dengan selera konsumen di berbagai negara. Misalnya di Indonesia kita bisa menemukan menu spesial dengan sambal khas Nusantara seperti sambal matah dan sambal terasi. Yang keempat adalah menerapkan strategi cross-selling dalam menjual produk. Strategi ini cukup jitu untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Strategi cross-selling dilakukan dengan cara menawarkan produk lain yang sesuai dengan produk pilihan konsumen. McDonald's terkenal dengan strategi cross-selling terbaik dengan membuat pilihan menu yang dinilai pas oleh konsumen. Misalnya saat membeli Big Mac, kita akan ditawari untuk tambah kentang, cola, nugget, atau menu lainnya. Bahkan mereka juga menyediakan paket komplit dengan selisih harga yang sedikit lebih murah, sehingga konsumen memilih paket komplit dengan aneka menu daripada memilih satu Big Mac itu saja. Yang kelima adalah menyadari pentingnya komunitas dengan mendirikan bisnis filantropi untuk membangun citra baik di mata konsumen dan masyarakat yang lebih luas. McDonald's berusaha memberikan feedback kepada masyarakat melalui komunitas dan jaringan relawan. Melalui Ronald McDonald House Charities, disingkat RMHC, McDonald's menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan perempuan dan keluarga kalangan menengah ke bawah melalui berbagai aksi sosial. Selain itu ada juga McDonald's APA Community sebagai bentuk dukungan McDonald's terhadap komunitas Asian Pacific Amerika. Berbagai kegiatan filantropi lain juga dilakukan seperti pemberian beasiswa, pendidikan, penggalangan dana, kampanye lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Mereka tetap mempertahankan ciri khas dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Salah satu contoh perusahaan yang gagal yang saya ambil adalah PT Modern Seven Indonesia (MSI) atau 7-Eleven atau yang biasa dikenal dengan Sevel. Apa nih? Pertama saya akan menjelaskan tentang sejarahnya 7-Eleven. 7-Eleven didirikan pada tahun 1927 di Oak Cliff, Texas. Nama 7-Eleven mulai digunakan pada tahun 1946. Toko ini dibuka pertama kali di Austin, Texas. Awalnya, toko ini buka dari jam 7 pagi hingga 11 malam. Oleh karena itu, toko ini dinamakan 7-Eleven atau 7-11. Buka jam 7 pagi, tutup jam 11 malam. 7-Eleven ini adalah satu bentuk jaringan toko kelontong atau seperti minimarket, seperti Indomaret atau Alfamart, tapi dia juga menjual beberapa makanan-makanan lain. Setelah itu 7-Eleven ini pada akhirnya buka 24 jam di Amerika Serikat, yang sejak tahun 2005 kepemilikannya ini dipegang sebuah perusahaan asal Jepang bernama Seven & i Holdings Co. Lebih dari 26.000 gerai 7-Eleven tersebar di 18 negara termasuk Indonesia. Yang pasar terbesarnya itu adalah Amerika Serikat dan Jepang. Setiap gerai 7-Eleven menjual berbagai jenis produk, umumnya seperti makanan, minuman, majalah. Dan di berbagai negara juga tersedia juga layanan seperti pembayaran tagihan serta penjualan makanan khas daerah. Salah satu produk khas 7-Eleven itu Slurp, sejenis minuman es, dan Big Gulp, minuman soft drink berukuran besar. Di Indonesia telah membuka cabangnya sebanyak 50 gerai, tapi di Jakarta saja. Setelah itu, usia Sevel ini
mampu bertahan selama 8 tahun saja sejak pertama kali beroperasi di Indonesia. Sedangkan Indonesia ini sendiri adalah negara ke-17 di dunia yang membuka jenis bisnis waralaba 7-Eleven ini. Hingga 31 Desember 2014 jumlah outlet 7 di DKI Jakarta mencapai 150 gerai. Tapi setelah perkembangan yang pesat di 7-Eleven pada akhirnya mengalami kegagalan. Awalnya 7-Eleven itu booming di salah satu area di Jakarta Selatan di Bulungan. Awalnya bisnis itu merupakan prospek dan peluang sangat menjanjikan untuk beberapa tahun mendatang. Tapi ada beberapa faktor yang akhirnya 7-Eleven ini mengalami kerugian dan pada akhirnya perusahaan ini tutup di Indonesia saja. Penyebabnya antara lain beban biaya operasional membengkak dalam laporan keuangan 7-Eleven. Yang kedua ada persaingan ketat dengan beberapa retail dengan konsep bisnis yang serupa seperti Lawson, Family Mart, Indomaret Point, dan lain-lain. Persaingan ketat ini yang membuat salah satu yang berdampak ke kerugian di perusahaan 7 ini. Yang ketiga juga adanya aturan-aturan seperti larangan penjualan minuman beralkohol yang juga menjadi salah satu 7 ditinggalkan masyarakat. Karena untuk 7 itu sendiri dia seperti tempat nongkrong, tempat ngumpul. Jadi sangat diminati apalagi di kalangan anak muda. Perusahaan 7-Eleven ini juga sangat diminati terutama bagi kalangan mahasiswa karena 7-Eleven ini menyediakan tempat juga free wifi yang akan sangat dibutuhkan untuk mahasiswa gitu. Bukan hanya mahasiswa tapi kalangan lain juga. Yang keempat, gerai 7-Eleven juga memiliki biaya sewa yang lebih tinggi karena menyediakan area duduk yang membutuhkan area luasan toko yang lebih luas dan juga menyediakan free wifi. Itu penyebabnya mengapa 7-Eleven ini mengalami kegagalan. Selanjutnya ada Yahoo. Yahoo adalah sebuah perusahaan internet yang terkenal dengan situs webnya. Perusahaan Yahoo berpusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Yahoo didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo pada bulan Januari 1994 dan dibentuk pada tanggal 2 Maret 1995 yang langsung terkenal dan digunakan oleh masyarakat. Karena hal tersebut, banyak sekali perusahaan yang ingin berinvestasi. Pada tahun 2020, Yahoo sudah tidak memiliki perusahaan yang resmi di Indonesia, tetapi Yahoo tetap mengedepankan pasar market dan berusaha agar situs Yahoo tidak diblokir oleh Kominfo. Namun, di tahun 2018, Yahoo Messenger terpaksa ditutup karena kurangnya peminat dan pada tahun 2020, Yahoo terpaksa ditutup karena belum mendaftarkan ke sistem PSE lingkup privat. Namun, saat ini Yahoo Search masih bisa diakses. Selanjutnya, saya akan membahas kesalahan-kesalahan yang menyebabkan Yahoo tidak dipakai lagi. Kira-kira apa saja ya? Mari kita bahas. Yang pertama,
Yahoo menolak membeli Google pada tahun 1997 dengan alasan karena Google dibuat untuk memberikan jawaban yang paling relevan dan dengan tempo yang cepat. Yang kedua, tidak mengakuisisi Facebook pada tahun 2006 dengan alasan dikarenakan Yahoo mengalami goncangan di bursa saham yang menyebabkan turunnya tawaran tersebut. Yang ketiga, tolak dibeli Microsoft dengan alasan Yahoo karena tawaran yang diberikan terlalu murah, padahal saat itu Yahoo juga sedang tidak sehat, dan pada saat itu pula Yahoo sebagai browser yang paling banyak digunakan sedang digeser oleh Google. Yang keempat, bentuk perusahaan yang tidak jelas. Yahoo tidak bisa dibilang sebagai perusahaan teknologi karena pemasukan paling besar Yahoo didapat dari iklan, sehingga Yahoo lebih pantas disebut sebagai perusahaan media, tetapi perusahaan Yahoo operasinya lebih mirip dengan perusahaan teknologi. Model perusahaan yang tidak jelas seperti ini yang menyebabkan Yahoo dipandang sebagai perusahaan yang tidak memiliki tujuan jelas, dan akhirnya Yahoo gagal bersaing dengan perusahaan teknologi lainnya. Yang kelima, CEO yang tidak kunjung bersinar. Matahari adalah salah satu perusahaan berhasil di Indonesia. PT Matahari Department Store, dikenal dengan Matahari, adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 155 gerai di 81 kota di seluruh Indonesia, serta secara online melalui matahari.com. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Kantor pusatnya berada di Jalan Blue Fair Palem Raya, nomor 7 Lipo Village, Tangerang, Banten. Perusahaan yang saat ini kita kenal sebagai Matahari Department Store bisa dikatakan bukan perusahaan Matahari yang asli. Yang asli adalah Matahari Putra Prima. PT Matahari Department Store didirikan pada 1 April 1982 sebagai PT Stephens Utama International Leasing Corporation. Dengan awal kehidupan dari perusahaan ini adalah sebagai perusahaan pembiayaan patungan antara Stephens Finance Limited Hong Kong dan PT Gema Nusa Kencana, di mana keduanya merupakan bagian Lipo Group. Strategi pemasaran Matahari ada 4, yaitu pertama ada lokasi. Sebagian besar lokasi dari pendirian pusat pembelanjaan terbesar ini adalah berada di tengah kota yang ramai. Salah satu lokasi dari pembelanjaan murah dan terbesar ini adalah di dalam mall. Yang kedua, harga. Harga yang dibanderol bagi produk yang dikeluarkan oleh Matahari Department Store ini murah dan dengan model baju yang update. Konsumen akan puas dengan produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga, model baju. Semua model baju yang Anda butuhkan atau Anda inginkan ada pada suatu tempat, yaitu di Matahari Department Store. Ini adalah salah satu keistimewaan dari pusat perbelanjaan yang terbesar di seluruh Indonesia. Yang keempat, diskon harga. Ini menjadi ciri khas dan strategi pemasaran Matahari Department Store, yaitu pemberian diskon yang besar kepada konsumen untuk beberapa merek produk yang dijual. Sekian penjelasan dari kelompok saya mengenai beberapa perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.